Oke, kita bisa mulai lagi. Jadi untuk air dalam pipa itu masuk ke dalam saluran tertutup seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, kalau nggak salah sebelum UTS, terkait pengantar sedikit terkait air dalam pipa. Jadi di dalam hidrolika itu ada dua jenis saluran ya, terbuka sama tertutup. Kalau misalnya terbuka, berarti kita bisa lihat eh, karakteristik alirannya atau gerak-gerak fluidanya di dalam aliran itu seperti apa. Jadi misalnya kita kalau lihat sungai, drainase, irigasi, itu kan kebanyakan kita bisa lihat secara langsung gitu kan. Jadi kita nyebut itu sebagai saluran terbuka kayak gitu. Kalau saluran tertutup itu lebih ada suatu aliran fluida kayak gitu, tapi kita nggak bisa lihat bentuknya itu semacam apa kayak gitu. Dan ini agak lebih susah dikarenakan kalau misalnya maintenance gitu ya ada kerusakan tertentu kayak gitu. Kan kalau misalnya di sungai drainase irigasi kan kita bisa lihat, oh ini mampet karena kan ini ada blok batuan atau permasalahan saluran kayak gitu. Tapi kalau pipa itu agak lebih kompleks dikarenakan kita nggak tahu ini permasalahannya di sebelah mana kayak gitu. Dan kita bisa menyebutnya sebagai saluran tertutup dengan beberapa case, kebanyakan itu di perpipaan, saluran dalam pipa kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini untuk perpipaan ada di kota-kota besar kayak gitu. Bentuknya akan ada seperti ini banyak. Nah ini kan kita lihat di sini ada pipa yang bengkok seperti ini kan. Nah sebenarnya jenis pipa itu ada banyak. Ada pipa yang lurus kayak gini doang kan. Ada yang pipa bengkok sampai 90 derajat. Ada yang cuman 45 derajat kayak gini misalnya. Elbow, elbow kayak gitu. Kemudian ada yang ini, ada yang mengecil membesar. Kayak gimana ya itu? Pipa yang mengecil membesar. Kalau nggak salah seperti ini ya. Jadi kayak transisi antara pipa yang awalnya mengecil, tiba-tiba diameternya membesar kayak gitu. Nah harapannya kita nanti akan ekspektasinya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ke arah sana, seperti itu. Oke, ini masih beberapa case aja sih. Ada juga pipa yang dimanfaatkan sebagai drainage pipes. Jadi ini lebih ke pipa-pipa sanitasi ya. Kalau misalnya pipa-pipa pembuangan itu kebanyakan mereka pakai drainasenya dalam bentuk perpipaan. Karena kan untuk saluran pembuangan itu kan menimbulkan bau yang tidak sedap gitu kan. Sehingga untuk mengatasinya ketika dia ditanam atau diinstal di wilayah publik yang banyak orang kayak gitu, dia diinstal dalam bentuk saluran tertutup atau pipa kayak gitu. Nah, bentuknya kan seperti ini. Jadi dalam dalam distribusi air itu harus menggunakan pipa yang berbeda. Jadi ada pipa yang untuk pipa air bersih, ada pipa yang digunakan untuk saniter atau di toilet-toilet seperti itu. Ada yang misalnya dari limbah industri dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pipa-pipa air bersih dari reservoir, dari danau, dari embung, dari waduk, atau dari air hujan, atau air-air yang bersih kayak gitu, kita bisa menyalurkan air-air tersebut secara langsung ke sungai misalnya, atau ke badan air yang terbuka kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menyalurkan air-air dari limbah industri, limbah rumah tangga, atau sanitasi kayak gitu, nah kita sebelum ke arah sana kita perlu adanya treatment plan terlebih dahulu. Kayak sistem pengolahan air bersih gitu loh. Jadi yang air kotor harapannya adalah menjadi air bersih kayak gitu. Jadi untuk air bersih itu kan ada standar bakunya ya, standar baku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya standar bakunya itu udah oke untuk air baku, berarti untuk air-air dari sini kita bisa gelontorkan ke badan air kayak gitu. Sehingga ketika digelontorkan tidak menyebabkan permasalahan lingkungan seperti misalnya banyak ikan yang mati atau banyak penyakit yang timbul dikarenakan um, apa ya istilahnya air yang tidak bersih kayak gitu. Kurang lebih bentuknya kan seperti itu pipa-pipa yang ada di masyarakat. Nah, bentuk lain adalah seperti ini juga pipa-pipa yang ada di kota-kota besar. Karena dia kan apa ya istilahnya lebih kompleks ya. Kalau misalnya di
perumahan-perumahan yang sempit, bukan sempit sih, yang nggak luas. Terus kemudian jenis airnya tuh nggak terlalu banyak, mungkin cuman air bersih, kemudian air kotor dari limbah mencuci piring, limbah kamar mandi, limbah toilet, kayak gitu mungkin cuman 1, 2, 3 jenis pipa doang. Tapi kalau misalnya udah di kota-kota besar, dia lebih banyak jenisnya. Entah itu dari limbah industri X, industri yang lebih berbahaya kayak gitu. Karena ada pipa-pipa yang kalau misalnya dikasih limbah-limbah tertentu, dia kan akan mengelupas lebih cepat, adanya korosi dan lain sebagainya. That's why kita perlu mempertimbangkan jenis pipa apa yang digunakan untuk air X, air B, air C, air D, dan seterusnya kayak gitu. Karena dalam suatu sistem pipa itu nanti kalau misalnya di saluran itu ya, saluran itu seperti yang kita kemarin bahas di fisika itu, kan dia bisa di dasarnya itu kan bisa batuan, bisa rerumputan dan lain sebagainya. Kalau misalnya saluran terbuka gitu kan. Tapi kalau misalnya pipa itu lebih ke kekasaran pipa, kekasaran pipa. Jadi kalau misalnya kalian lihat pipa di dalamnya itu kan beda-beda kan, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang banyak ini, ada yang banyak itu. Nah, itu juga nanti masuk menjadi salah satu faktor untuk mempertimbangkan jenis pipa yang digunakan, debit yang keluar itu berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, misalnya seperti ini, types of engineering problems. How big does the pipe have to be to carry a flow of X, bla bla bla. Jadi seberapa besar pipa yang kita gunakan untuk membawa debit sekian meter kubik per second. Kemudian what will the pressure in the water distribution system be when a fire hydrant is open. Jadi kalau misalnya ada suatu ini ya pemadam kebakaran itu kan ada hydrantnya seperti itu kan. Nah kira-kira tekanannya itu perlu diatur seberapa untuk agar airnya itu bisa keluar ya gitu. Karena untuk mengatur hydran itu juga perlu ini ya, analisis berapa tekanannya ketika dibuka sehingga apa istilahnya airnya itu nggak meledak, istilahnya apa ya, pressure-nya terlalu berlebihan, tekannya berlebihan sehingga nggak hanya muncul di pipa ini, pipa yang buat ke arah api kayak gitu, tapi juga dari hydrannya sendiri mungkin bisa timbul ke atas dan lain sebagainya karena tekanan yang terlalu besar. Oke, nah untuk perpipaan itu sendiri juga, ini kan sebenarnya adalah ketika suatu air itu ada di suatu bejana kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada lubang di sini, kan nggak ada debit yang keluar. Jadi dia disebut sebagai fluida yang statis kayak gitu. Kalau misalnya yang disebut dengan fluida yang dinamis, berarti dia kan bergerak. Berarti ada suatu aliran debit di sini. Nah, kurang lebih nanti kita masih membahas masalah Bernoulli equation untuk uh, menghubungkan antara reservoir atau tampungan itu dengan sistem pipa kayak gitu. Oke. Wait. Nah, intinya sih untuk yang dinamis artinya airnya bergerak, nggak diem aja seperti itu. Oke, kita review sejenak terkait Bernoulli equation seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mungkin di pertemuan kedua kayak gitu. Kita perlu tahu bahwa untuk equation Bernoulli ini kan dipengaruhi sama pressure, specific weight, velocity, gravity, sama elevation gini kan. Harapannya teman-teman masih ingat ketika gambar itu ya, gambar ada sistem pipa kayak gitu, kemudian dapat elevasi Z di sini, kemudian ada P, kemudian ada velocity-nya seberapa. Kurang lebih nanti kita akan masih gunain itu di aliran dalam pipa kayak gitu. Oke, untuk cara untuk mendistinguish, untuk membedakan tekanan suatu aliran dalam pipa atau aliran dalam suatu bejana, sebenarnya kalian udah pernah, saya nggak tahu udah pernah lakuin apa enggak, tapi untuk dasar teorinya udah pernah disampaikan kalau nggak salah di sekolah sekolah atas kayak gitu ya, sekolah menengah. Jadi bisa kita lihat ya, jadi ini kan kecepatannya kan semakin besar kan di bejana paling bawah. Ini dikarenakan dia punya tekanan yang lebih besar dibanding teman-temannya di atas, tekanan dari atas.
pressure-nya lebih besar. Kalau misalnya di sini kan dia lebih ringan gitu kan, karena tekanannya kecil dari sini, kan tekanan udara. Ada tekanan air, kemudian keluar, habis itu kan udah mau habis nih. Berarti kan lebih apa istilahnya kecepatannya lebih sangat sangat kecil kayak gitu kan, semakin kecil semakin kecil semakin kecil dan seterusnya. Sama halnya dengan yang di bawahnya, semakin ke sini terus semakin kecil lagi, tapi yang di paling bawah ini lebih masih masih deres ya, lebih cepat kecepatannya dikarenakan pressure yang didapatkan lebih besar dibanding teman-teman yang lain. Sama halnya ketika ini kita asumsikan sebagai bendungan, ada bendungan besar gini ya, kayak gini. Nah, kita juga perlu hati-hati untuk naruh pipanya itu di mana kayak gitu. Karena semakin ke bawah pressure-nya akan semakin besar. Kalau misalnya kita apa ya istilahnya? Kita ada bendungan kayak gini kan, ada dam, terus kita ngasih uh, outletnya itu mungkin di sekitar sini kayak gitu. Mungkin tekanannya nggak terlalu besar yang keluar ya, volumenya nggak terlalu besar, kecepatannya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya di bawah sini, kita perlu tahu, kita perlu mempertimbangkan ini tekanannya seberapa. Karena semakin gede tekanannya, itu kan berarti akan mempengaruhi ini juga, kayak bahan konstruksinya dan lain sebagainya, diameter pipanya berapa, sehingga kita pengen tahu kecepatan yang harusnya keluar itu berapa kayak gitu. So this is about the pressure kayak gitu kan. Jadi konsep dasarnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya di real life di bidang sipil kayak gitu, kalau misalnya teman-teman ada di sipil hidro itu di bendungan biasanya, bendungan. Kalau bendungan kan udah bahasanya udah menyangkut ini ya, menyangkut hidup orang banyak. Kalau misalnya kita salah desain pipanya terus tiba-tiba bendungannya hancur, yang di sini mungkin ada yang di hilir gitu kan, biasanya akan berimbas juga gitu kan, ada bencana alam dan lain sebagainya. That's why basic-basic terkait pressure sama kecepatan sama desain itu diperlukan untuk dalam pekerjaan konstruksi. Nggak cuma hidro sih, struktur, transport, geotek, dan lain-lain kayak gitu. Oke, okay. Bentar, saya coba cek ada kan beberapa soal yang kita kerjain, tapi di mana ya? Wait. Uh, hmm, oh di bagian sini ternyata. Nah, saya cari kok nggak ada, harusnya ada. Oke. Okay. Oke, ternyata semua contoh soalnya di akhir-akhir kayak gitu. Mungkin kita lanjutin konsepnya terlebih dahulu aja ya. Mungkin untuk soal-soalnya bisa menyusul nanti. Oh. Sampai mana tadi ya? Oh, oh sini.
Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi kita bisa menyebut saluran tertutup saluran tertutup itu biasanya kita sebut sebagai closed conduit flow. Jadi aliran dalam saluran tertutup. Aliran saluran tertutup. Kalau yang di hidrolika yang kemarin kita bahas di fisika itu lebih ke aliran saluran terbuka atau open channel. Di open channel. Jadi kalau uh, perpipaan kita biasanya menyebutnya sebagai closed conduit flow kayak gitu. Nah, beberapa parameter atau konsep prinsipal yang kita akan bahas di closed conduit flow ini adalah sebenarnya kita udah pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti Bernoulli, kontinuitas dan lain sebagainya. Nah, nanti kita apply di permasalahan aliran dalam pipa kayak gitu. Jadi kita ada energy equation, EGL sama GL nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ada kehilangan energi major sama minor yang kemarin dikarenakan luas penampang itu perbedaannya seperti apa, kemudian karena kecepatan dan lain sebagainya. Kemudian non-circular conduits. Oke, kita masih bahas masalah Bernoulli ya. Kita masih bahas masalah Bernoulli. Kita masih punya rumus pressure head, velocity head, elevation head. Jadi kita nggak perlu bahas ulang ya terkait itu. Kalau misalnya teman-teman mau mereview kembali, bisa cek di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama. Kalau nggak salah ada di tugas juga kemarin ya untuk gambar pressure head seperti apa, velocity head seperti apa, elevation head seperti apa, dan saya pikir mayoritas nggak ada masalah terkait itu. Maksudnya udah tahu caranya seperti apa. Hmm, oke, ini masih masalah. Kita berbicara masalah conservation of energy ya. Jadi untuk energi konservasi yang kita bahas pada prinsip di sini adalah dipengaruhi sama energi kinetik, potensial sama thermal kayak gitu. Nah, formulanya sebenarnya sama kayak Bernoulli kemarin, prinsip Bernoulli. Jadi kita punya pressure head, velocity head, sama elevation head di sini. Cuman dia ada tambahannya ya, ada tambahannya di sini. Jadi dia ada head yang dikarenakan pompa, dikarenakan pompa. Jadi dia masuk ke yang di sini. Jadi dia masuk yang di inputnya. Jadi kalau orang mompa itu kan dia ada di input gitu kan di bagian masuknya kayak gitu. Nah kemudian yang di outflow-nya adalah kayak hasil yang dihasilkan, energi yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya ada suatu PLTA kayak gitu, pembangkit listrik tenaga air kayak gitu kan, dia kan punya pompa, memompa air lah istilahnya seperti itu. Nah kita masuknya head-nya itu dari di inflow-nya ini, di inflow sama dengan outflow kayak gini kan. Nah, kemudian untuk head given to a turbine, jadi yang dihasilkan oleh turbin itu, yang generator yang bergerak itu turbinnya, kita masuk ke yang outflow-nya. Jadi dia ke HT di sini, sama HL. HL itu yang energi mekanik. Energi mekanik yang uh, biasanya dikonversikan ke thermal atau energi. Dikonversi menjadi panas atau electricity seperti itu. Nah, kita masuk ke arah sana HL-nya. Dan ada koefisien lagi antara velocity head ini, alpha di sini. Uh, ini tergantung pada tadi terkait jenis pipanya seperti apa. Misalnya seperti itu ya. Kan ada yang pipa yang halus, kasar, dan lain sebagainya. Itu nanti alfanya beda-beda. Nanti kita bisa masukkan inputnya di parameter itu, di alfa itu. Tapi kurang lebih rumusnya sama ya dengan Bernoulli Conservation of Energy ini. Jadi nggak terlalu apa istilahnya membingungkan karena kita udah masalah konsep Bernoulli, tinggal dimasukin aja beberapa parameter seperti uh, head yang dari pompa, head dari turbin, sama head yang dihasilkan dari konversi energi dari gerak ke panas atau ke listrik kayak gitu, misalnya. Oke. Nah, untuk asumsinya untuk energi equation yang kita bahas tadi adalah
pressure is hydrostatic in both cross sections. Jadi antara section yang di inflow sama outflow, pressure-nya itu hidrostatis, kemudian section is drawn perpendicular to the streamlines, kemudian constant density at the cross section. Jadi density-nya, massa density itu harus sama. Jadi misalnya ini sebenarnya sama sih prinsipnya sama persamaan Bernoulli kemarin. Jadi kalau misalnya inflow-nya air, berarti yang keluar juga air. Jadi jangan sampai inflow-nya air ternyata jadi kayak minyak kayak gitu. Jadi density-nya konstan. Jadi jangan sampai tercampur fluidanya kayak gitu ya. Kemudian syarat yang lain adalah steady flow. Airnya steady. Masih ingat ya kemarin yang di fisika itu steady seperti apa? Kalau misalnya ada penampang kayak gitu, kalau steady ada yang uniform, ununiform dan lain sebagainya. Cuman ini cukup steady aja. Berarti antara kecepatan di sini, kecepatan di sini, kecepatan di sini kita memenuhi syaratnya seperti apa? Steady flow. Oke, kita masuk ke tadi permasalahan EGL atau TL atau HGL. Oke, the energy grid line. Jadi ini energy grid line ya, energy grid line. Garis energi yang di konsep Bernoulli itu. Itu kan kita punya pressure head, masih ingat ya, pressure head, kemudian velocity head, sama yang paling bawah kemarin elevation head, kayak gitu. Yang di atas datum, elevation head. The energy grid line must always slope downward. Jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi energi grid line antara inflow sama outflow, kemarin kita bahas di Bernoulli, kalian juga udah pernah gambar juga, itu biasanya slope-nya downward, ke arah bawah gitu ya. Kecuali ada yang penamanya berbeda, dan lain sebagainya, atau bengkok, kayak gitu, itu kan ada sedikit, mungkin ke atas sedikit, tapi kan habis itu ke bawah lagi, gitu kan. Kemudian the decrease in total energy represents the head loss or energy dissipation per unit weight. Kemudian EGL sama AGL itu nanti ada di free surface for water at rest atau reservoir. Itu kita masih nyebutnya di banyak reservoir ya. Kemudian HGL falls below the point in the system for which it is plowed. The local pressures are lower than reference pressure, terkait tekanan. Mungkin untuk to make you more understand about this, kayaknya nanti kita perlu bahas di case gitu ya. Di case soal, tapi kayaknya belum bisa hari ini ya untuk case-nya. Mungkin kita masih bahas masalah konsep aja pertemuan hari ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk bisa membayangkan gimana energy equation ketika diterapkan dalam saluran, bejana dan air dalam pipa kayak gitu. Kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita diminta untuk nyari ini gambar apa, saya pikir udah bisa ya untuk apa namanya menggambarnya kayak gitu. Jadi di sini kita punya pressure head, kita punya elevation, sebenarnya sama kayak yang kemarin Bernoulli. Ini kita punya datum di sini kan, datum Z sama dengan 0. Kalau ke atas menuju pipa kan Z. Kemudian menuju energy grid line atau hydraulic grid line, itu kan pressure head. Kemudian dari pressure head, dari hydraulic ke energi, itu adalah velocity head. Ya gitu. Bedanya tadi, kita punya alpha di sini. Nah, kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini. P1 per gamma plus alpha 1, V1 kuadrat per 2G plus Z1, ini pompa, HP dari pompa, P2 per gamma, alpha 2, V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus turbin sama konversi energi tadi. Jadi penjelasan yang tadi kita di awal, kurang lebih bentuknya seperti ini. Cara gambarnya sama, seperti yang kemarin Bernoulli ya, dari datum ke elevation, ke pipanya itu ke Z, pipa ke hydraulic grid line, itu adalah pressure head, hydraulic grid line ke energi, velocity head, kayak gitu. Bentuknya akan ya seperti itu, nggak berubah-berubah. Oke, itu masalah energy equation.
Nah, ini juga sama ya untuk gimana cara uh, gambar juga energy grid line EGL sama hydraulic grid line HGL. Oke, yang pertama kurang lebih sama step-stepnya ya. Kita ada datum di sini, datum, kemudian ke pipanya ke tengah-tengah itu adalah Z, kemudian ke hydraulic grid line itu pressure head, kemudian pressure head ke energy grid line paling atas itu velocity head. Bentuknya kan sama seperti itu. Oke. Ini masih konsepnya sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti lebih baik kita bahasnya di kayak case by soal gitu ya, biar lebih gampang jelasnya seperti apa. Oke, ini hanya penjelasan persamaan Bernoulli. Sebenarnya sama seperti pembahasan yang kemarin sih. Jadi viskositasnya harus sama. Viscosity cannot be a significant parameter along a streamline. Jadi ada dalam satu streamline kayak gitu. Alirannya steady, constant density, massa jenisnya harus sama. Kalau misalnya Bernoulli kemarin kan kita nggak ada pompa, turbin sama head loss gitu kan. Tapi kalau misalnya kita masuk ke energy equation tadi, itu kita memasukkan adanya pompa, turbin, dan adanya head loss kayak gitu. Kenapa di sini tidak ada alpha di Bernoulli? Karena point velocity, maksudnya perubahan kecepatannya dikarenakan friksi dari pipa itu nggak ada di situ. Tapi kalau misalnya air dalam pipa, kita perlu input bagian itu kayak gitu. Nah, bentuknya kan seperti ini jadinya. Is this the example atau apa enggak ya? Benar. Hmm, this is the example. No. Belum. Ini kayaknya masih membahas masalah prinsipnya ya. Oke, misalnya ada sebuah problem seperti ini ya. Ini masih problem, belum belum case-nya seperti apa. Nanti untuk pembahasan ini yang hitungnya seperti apa di akhir atau pertemuan berikutnya. Oke, jadi misalnya kita ada problem pipe seperti ini ya. Kita ada suatu bejana, terus ada suatu pipa kayak gitu, seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita describe the process in terms of energy. Bentuknya kan seperti ini. Jadi bentuknya kurang lebih hampir sama ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngapalin ini, sebenarnya cukup apalin yang Bernoulli kemarin aja. V1 per gamma, V1 kuadrat per 2G plus Z kayak gitu. Kemudian karena dia ada dalam pipa, persamaan energi dia berarti punya alfa di sini, dia ada pompa di sini, kemudian yang outputnya adalah sama P2 gamma V kuadrat per 2G plus Z, dia pipa berarti ada alfa, karena dia ada dalam pipa berarti dia punya head loss dari turbin sama head loss dari apa tadi konversi energi. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah hafal yang Bernoulli kemarin, bukan hafal sih, paham konsepnya, untuk persamaan energi kurang lebih nggak terlalu masalah untuk elaborasi persamaan ini. Oke, wait. Ini dicoret dikarenakan ini di bagian sini di bejana ini dia nggak ada pipa sehingga di sini bisa di apa ya istilahnya bisa diabaikan. Tapi untuk mudahnya nanti kita akan bahas di case contoh-contoh soal seperti itu. Tapi ini hanya konsep dulu aja gimana cara apa ya istilahnya ya cara uh, membuat satu problem itu ke dalam energi persamaan energi tadi. Oke. Nah sama halnya ketika kita pengen ini mencari flow profile dalam suatu waduk kayak gitu kan. Nah kurang lebih bentuknya akan seperti ini persamaan energinya ya persamaan energi.
Oke, jadi dari suatu reservoir ini kan nggak ada kayak pressure head kayak gitu kan, nggak ada velocity head dan lain sebagainya. Jadi ini kita bisa coret yang inflow, yang outflow, kita juga nggak ada pipa yang di inflow, outflow juga. Tapi kita punya perbedaan antara elevasi di on inflow sama outflow, dan kita juga punya ini head loss dikarenakan konversi energi. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Jadi cuman Z1 sama dengan Z2 plus HL. Jadi tergantung permasalahan yang ada ya. Jadi nggak ada uh, relationship antara kayak misalnya pressure head, velocity head itu nggak ada misalnya di permasalahan reservoir seperti ini. Sama halnya kayak yang tadi sebelumnya mungkin saya bahas lagi ya. Yang di sini ini kan tadi bejana sama pipa gitu kan. Dia nggak punya pressure head, nggak punya velocity head, tapi di sini dia ada pipa di sini. Berarti dia ada parameter di situ. Tapi dia di sini juga punya elevation head, elevation head. Berarti yang di outflow juga punya. Nah, dia nggak ada pompa di sini. Tapi di sini dia punya, oh ya, dia di sini ada konversi energi dari gerak menuju listrik atau thermal kayak gitu. Tapi dia di sini nggak punya turbin. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya dipecah rumusnya, maksudnya dicoret-coret seperti itu, tinggal Z1 sama dengan V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus HL kayak gini. Artinya seperti ini. Bentuknya seperti itu. Jadi tinggal dicek terlebih dahulu bentuknya seperti apa. Apakah dia bejana versus pipa, ataukah pipa versus pipa, ataukah cuma kayak reservoir tadi. Tapi secara keseluruhan, rumus awalnya adalah ini. Tinggal nanti dicoret-coret aja sebenarnya. Bentuknya seperti apa. Kalau kita gambar ternyata dia nggak punya pressure head, berarti kita coret aja. Ternyata ini bejana sama pipa, berarti di inflow dia nggak punya ini dong, apa namanya, parameter kecepatan di velocity ini. Yang ada di outflow-nya doang. Dan seterusnya kayak gitu. Oke. Jadi overall yang perlu diingat-ingat persamaan Bernoulli aja kemarin, cara gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tinggal dikasih beberapa variabel-variabel aja sebenarnya. Kalau misalnya udah paham seperti itu, saya pikir nanti permasalahan-permasalahan yang lain akan mudah diikuti. Maksudnya kita tahu cara ngitungnya seperti ini, yang perlu di-input seperti ini, dan seterusnya kayak gitu. Oke, ini masih terkait perpipaan sebenarnya, cuman ini lebih ke perhitungan langsung sih sebenarnya. Dimensional analysis. Oke, saya pikir untuk dimensional analysis kita nggak perlu bahas secara detail karena ini cuman kayak mau nyari satuannya apa sih sebenarnya. Kayak satuan velocity, kemudian density, kurang lebih seperti apa. Yang ini loh, yang MLT itu, dimensions MLT. Saya belum cek apakah di fisika udah pernah dibahas yang masalah dimensional analysis atau belum. Mungkin saya coba cek nanti. Kalau misalnya udah, mungkin bisa kita develop. Kalau misalnya belum, mungkin kita bisa introduce kayak gitu. Satuannya seperti apa. Ini penting dikarenakan karena biasanya kita nggak tahu kan satuannya apa gitu. Misalnya kita diminta untuk menganalisis satuan dari gaya Archimedes kayak gimana. Nah, kita bisa tahu satuannya kalau misalnya kita tahu rumus-rumus seperti apa, kita habis itu bikin kayak dimensional analysis agar bisa dapat satuannya. Bentar kita cek masalah itu nanti. Nah, dimensionless parameters adalah parameter-parameter yang nggak punya dimensi. Kayak misalnya angka Reynolds kemarin, itu kan dia nggak punya dimensi kan. Angka Freud juga nggak punya dimensi, angka Weber, angka Punch, angka koefisien pressure atau drag, dia juga nggak punya dimensi. Ini masalah apa ya ini? Oh, ini dimensional analysis. Oke, mungkin ini kita bahas di lain waktu terkait dimensional analysis. Karena ini cuma
nyari beberapa satuan yang diperlukan seperti itu. Oke, masih ada waktu nggak ya? Udah mau habis. Jumatan, Pak. I see. Oke, kayaknya untuk terkait hukum Dersi-Weisbach kita bisa bahas next aja ya. Jadi untuk sorry. Keep. Untuk next meeting kita masih akan bahas masalah pipa ya, pipa sama sistem perpipaan. Sebenarnya banyak nama-nama yang dalam hidro itu yang perlu di familiar ya. Jadi kalau pipa nanti kita ada kayak Dersi Weisbach, hukum Dersi Weisbach. Nanti kita punya Moody diagram, Celebrook formula, Swami Jane. Cuma nanti kita nggak akan bahas banyak rumus-rumusnya sih. Mungkin yang lebih sering digunakan aja. Misalnya Dersi Weisbach. Ini yang paling sering digunakan dalam saluran pertuaan kayak gitu. Oke.